Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman dan beliau adalah panutan ikutan bagi kita semua. Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada kehidupan yang baik, ada pedoman yang baik bagi kita semua. Tentu sebagai umatnya, kita ingin menjadikan Rasulullah teladan dalam hidup kita. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua kita punya kemampuan untuk mengikuti beliau. Tapi minimal ada keinginan kita semua umat Islam untuk mengikuti seluruh hal ehwal beliau. Tidak hanya ucapan, tingkah laku, sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan umat, sebagai pimpinan negara dalam kehidupan besar beliau. Salah satu tabiat dan kebiasaan beliau yang patut kita contoh ialah beliau adalah seorang pemimpin yang sederhana. Beliau sering mengatakan bahwa saya tidak pernah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Di hadis lain Nabi menyampaikan bahwa beliau makan dengan menggunakan 3 jari. Di hadis lain mengatakan bahwa beliau hanya tidur separuh malam. Di tempat lain juga beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sedikit dalam berbicara dan sebagainya. Pedoman-pedoman kehidupan keseharian inilah yang seharusnya menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sebagai seorang kepala keluarga, apakah kita sebagai pimpinan suatu masyarakat atau satu pimpinan daerah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita yang ajaran beliau itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Misalnya Rasulullah bersifat lemah lembut. Kelemah lembutan Rasulullah itulah yang membuat tidak hanya teman, tapi lawan-lawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kagum, merasa senang. Kenapa? Karena ketika terjadi peperangan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dengan kelembutan Rasulullah, maka orang tertarik untuk memasuk agama Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, Nabi dihujat, dicaci dan sebagainya. Tapi Nabi mengatakan, inna qaumi la ya'lamun. Allah minta kepada Allah, Allahumma hadi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena kaumku tidak mengetahui. Sifat kelemah lembutan, sifat kasih sayangnya. Bahkan Nabi di dalam satu untayan beliau mengatakan bahwa beliau tidak senang hati beliau sebelum menyaksikan seluruh umat Islam ini menikmati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi bagi kita umat Islam, pada kita semua untuk itu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita termasuk umatnya yang selalu menyenangkan hati Nabi, yang selalu membuat hati beliau gembira, dan selalu membuat hati beliau berbunga-bunga. Jangan kita termasuk umatnya yang membuat hati beliau sakit, yang membuat beliau gundah gulana karena perilaku dan tingkah laku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika beliau ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, apa yang beliau sampaikan pada kita? Apa yang beliau ucapkan kepada kita? Beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati.
beliau hampir tidak memikirkan dirinya. Beliau hampir tidak memikirkan istrinya. Beliau hampir tidak memikirkan anak dan keluarganya. Tapi siapa yang diingat oleh Rasulullah SAW menjelang beliau menghembuskan nyawanya, meninggalkan alam yang fana ini? Beliau mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini menunjukkan rasa kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, umat Islam yang mempunyai pedoman kita Nabi besar Muhammad SAW. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Oleh karena itulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita tidak diturunkan oleh Allah Rasulullah, lalu tidak membawa ajaran Islam sehingga kita diselamatkan hidup di dunia, maka taubahnya kita seperti batu, seperti tanah, seperti pasir dan lainnya yang tidak bermanfaat secara khusus. Tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia, diberikan akal, diberikan hati dan sebagainya, kesempurnaan ciptaan Allah. Lalu Allah mengutus Rasulullah SAW sehingga kita diselamatkan, hidup kita di atas dunia dan menjadi sesuatu yang berharga dibandingkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah yang lainnya. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebentuk-bentuk yang baik, bentuk yang sempurna. Kesempurnaan inilah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.